Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Keraton ingin mempresentasikan hasil proposal kami, program kreatif mahasiswa karya cipta dengan judul Helm Pintar berbasis Artificial Intelligence untuk deteksi kelelahan pekerja industri secara real time. Sebelum membacakan proposal kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emrasya Ditya Pratama dengan NIM 102012500337. Nama saya Muhammad Gafiki Ramadhani dengan NIM 10201212500175. Nama saya Valerian Abel dengan NIM 10201250013. Nama saya Arvin Reza Wistara dengan NIM 1020125001119. Yang pertama, bab satu pendahuluan akan dibacakan oleh Gafiki. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 latar belakang keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan K3. Merupakan aspek fundamental dalam dunia industri modern. Tingginya tuntutan produktivitas, jam kerja panjang, serta kondisi kerja yang repetitif menyebabkan pekerja rentan mengalami kelelahan fisik maupun mental. Kelelahan kerja terbukti menjadi salah satu faktor utama penyebab kecelakaan kerja di berbagai sektor industri. Berdasarkan data internasional labor organisasi pencipta yang berat dengan kelelahan di Indonesia, laporan Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa persentase kecelakaan kerja akibat kelelahan masih cukup signifikan dan menjadi tantangan serius dalam persiapan penerapan sistem K3. Sistem pemantauan kondisi pekerja yang diterapkan saat ini masih didominasi oleh metode konvensional, seperti pengawasan manual oleh supervisor atau laporan mandiri dari pekerja. Metode tersebut memiliki keterbatasan karena bersifat subjektif, tidak real time dan sulit diterapkan secara konsisten pada lingkungan kerja dengan ritme tinggi. Perkembangan teknologi artificial intelligence atau biasa yang disingkat dengan AI dan Internet of Things atau IoT membuka peluang baru dalam menciptakan sistem pemantauan kondisi manusia secara cerdas dan berkelanjutan. Integrasi teknologi dengan alat pelindung diri atau biasa disingkat dengan APD menjadi pendekatan inovatif untuk menciptakan sistem keselamatan kerja yang lebih proaktif. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berbasis teknologi yang mampu mendeteksi kelelahan pekerja secara real time, guna mencegah kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas industri. Sebab 2, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah yang pertama, bagaimana merancang sistem helm pintar yang mampu mendeteksi kelelahan pekerja secara real time. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan teknologi AI dan IoT ke dalam alat keselamatan kerja tanpa mengganggu aktivitas pekerja. Yang ketiga, bagaimana sistem peringatan dini dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan kerja akibat kelelahan. Ini adalah yang pertama mengembangkan konsep helm pintar berbasis AI untuk mendeteksi kelelahan pekerja. Yang kedua, meningkatkan keselamatan kerja melalui sistem peringatan dini berbasis teknologi di lingkungan industri. Dan yang keempat, menghasilkan pintar. Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat dan dampak positif bagi berbagai pihak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat kegiatan yang pertama memberikan solusi inovatif dalam upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan industri. Yang kedua, membantu pekerja sistem peringatan berbasis teknologi. Yang ketiga, mendukung perusahaan dalam mengurangi risiko kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor kelelahan. Yang keempat, menjadi media penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya artificial intelligence dan Internet of Things, dalam bidang keselamatan kerja. Dampak kegiatan yang pertama meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan kelelahan kerja sebagai bagian dari sistem K3. Yang kedua, menurunkan potensi terjadinya kecelakaan kerja akibat human error. Yang ketiga, mendorong penerapan teknologi cerdas dalam sistem keselamatan kerja industri. Yang keempat, memberikan kontribusi terhadap pengembangan industri yang aman, produktif, dan berkelanjutan.
Selanjutnya, bab 2 tinjauan dan landasan konseptual akan dibacakan oleh Arvin. Lanjut di sini yang bab 2 itu ada kelelahan kerja. Kelelahan kerja merupakan kondisi menurunnya kemampuan fisik dan mental seseorang akibat beban kerja yang berlebihan. Durasi kerja yang panjang serta kurangnya waktu istirahat yang memadai, kelelahan dapat bersifat akut maupun kronis, tergantung pada intensitas dan frekuensi paparan beban kerja. Dalam konteks industri, kelelahan sering kali tidak disadari oleh pekerja, namun berdampak signifikan terhadap penurunan konsentrasi, ketelitian, serta kecepatan respon. Secara fisiologis, kelelahan ditandai dengan perubahan detak jantung, peningkatan suhu tubuh, serta gangguan koordinasi motorik. Secara psikologis, kelelahan dapat menyebabkan menurunnya fokus, munculnya rasa ngantuk, dan berkurangnya kemampuan pengambilan keputusan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kesalahan kerja atau disebut human error yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, kelelahan pekerja merupakan salah satu faktor risiko yang perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan yang mampu mendeteksi kondisi kelelahan secara objektif dan berkelanjutan. Lanjut, di sini ada artik artificial intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang memungkinkan sistem untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar dari data, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Dalam bidang keselamatan kerja, AI dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data fisiologis dan perilaku manusia guna mendeteksi kondisi berisiko. Internet of Things atau disebut IoT memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung dan bertukar data secara real time melalui jaringan internet. Integrasi IoT ini dalam sistem keselamatan kerja memungkinkan pemantauan kondisi pekerja secara berkelanjutan dan terpusat. Kombinasi AI dan IoT menciptakan sistem keselamatan kerja yang cerdas, adaptif, dan responsif terhadap perubahan kondisi pekerja di lapangan. Lanjut, di sini ada Human Technology Interaction. Pendekatan Human Technology Interaction ini menekankan pentingnya perancangan teknologi yang berorientasi pada kebutuhan dan kenyamanan manusia. Dalam konteks industri, teknologi harus mampu mendukung pekerja tanpa menambah beban kerja atau mengurangi kenyamanan. Helm pintar sebagai alat pelindung diri yang telah umum digunakan menjadi media yang tepat untuk integrasi teknologi pemantauan kondisi pekerja. Dengan pendekatan ini, teknologi dapat diterima dengan baik oleh pekerja dan ditetapkan secara berkelanjutan. Lanjut, di sini ada keselamatan dan kesehatan kerja ketiga di industri. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya sistematis untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penerapan ketiga ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi pekerja, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Di lingkungan industri, penerapan ketiga ini umumnya meliputi penggunaan alat pelindung dari APD, pelatihan keselamatan, serta pengawasan kerja. Namun sebagian besar sistem ketiga masih bersifat reaktif, yaitu bertindak setelah kecelakaan terjadi. Pendekatan ini dinilai kurang efektif dalam mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia seperti kelelahan dan kurangnya konsentrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi K3 yang bersifat preventif dan berbasis teknologi, sehingga potensi risiko dapat dideteksi sejak dini sebelum menimbulkan kecelakaan kerja.
Selanjutnya bab 3 gagasan dan solusi teknologi. Itu akan dibacakan oleh saya. Yang pertama ide solusi. Solusi yang diusulkan dalam kegiatan ini adalah helm pintar berbasis artificial intelligence, yaitu pengembangan helm kesehatan industri yang dilengkapi dengan sensor fisiologis dan sistematis analis visual untuk mendeteksi tingkat kelelahan pekerja secara real time. Helm pintar ini dirancang sebagai alat keselamatan aktif yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kepala, tetapi juga sebagai sistem pemantauan kondisi pekerja. Dengan demikian, helm tidak hanya berperan pasif, tetapi turut berkontribusi dalam pencegahan kecelakaan kerja. Selanjutnya, komponen sistem. Sistem helm pintar terdiri dari dua komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, yang saling terintegrasi untuk menjalankan fungsi sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, perangkat keras. Perangkat keras meliputi helm keselamatan industri sebagai wadah utama, sensor detak jantung, sensor suhu, sensor gerakan kepala, kamera mini, serta modul komunikasi IoT. Seluruh komponen ini dirancang agar terpasang secara ergonomis dan tidak mengganggu kenyamanan pengguna. Selanjutnya, perangkat lunak. Perangkat lunak mencakup algoritma artificial intelligence untuk analisis kelelahan, sistem pengolahan data, serta platform pemantauan berbasis dashboard yang dapat diakses oleh petugas K3. Selanjutnya, teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan dalam sistem ini meliputi yang pertama, artificial intelligence atau AI untuk analisis data kelelahan. Yang kedua, Internet of Things atau IoT sebagai media pengiriman data. Yang ketiga, sensor detak jantung untuk memantau kondisi fisiologis. Yang keempat, sensor suhu dan gerakan kepala untuk mendeteksi microslip. Yang terakhir, kamera mini untuk analisis ekspresi wajah berbasis computer vision. Selanjutnya, cara kerja sistem. Pekerja menggunakan helm pintar selama bekerja. Sensor mengumpulkan data fisiologis dan visual secara kontinu. Data tersebut diproses menggunakan algoritma AI untuk menentukan tingkat kelelahan. Apabila kelelahan terdeteksi, sistem akan memberikan peringatan langsung kepada pekerja dan mengirimkan data ke pusat pemantauan. Selanjutnya, bab 4, rencana dan implementasi. Yang pertama, tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi yang pertama, perencanaan konsep dan desain sistem. Yang kedua, pemilihan dan integrasi sensor. Yang ketiga, pengembangan algoritma AI. Yang keempat, integrasi sistem IoT. Yang terakhir, pengujian dan evaluasi awal. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Kegiatan direncanakan berlangsung bersama beberapa bulan dengan pembagian waktu yang mencakup tahap perancangan, pembangunan, pengujian, dan evaluasi. Selanjutnya, tantangan dan mitigasi. Tantangan utama meliputi akurasi sensor, kestabilan sistem, serta kenyamanan pengguna. Strategi mitigasi dilakukan melalui kalibrasi sensor, pengujian berulang, serta perancangan desain helm yang ergonomis. Selanjutnya, bab 5 akan dibanyakan oleh Abel. Bab 5 yaitu kesesuaian skema PKM. Yang pertama yaitu kesesuaian skema PKM, inovasi helm pintar berbasis artificial intelligence sesuai dengan skema PKM Karsa Cipta atau bisa dipanggil PKM KC karena menghasilkan karya cipta berupa prototipe alat keselamatan kerja berbasis teknologi. Selain itu, kegiatan ini juga memiliki unsur penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga relevan dengan skema PKM IPTEK. Nah, yang keenam yaitu bab 6 yaitu luaran dan dampak yang diharapkan. Yang pertama itu luaran PKM KC. Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi desain dan prototipe helm pintar, sistem pemantauan kelelahan kerja berbasis AI, serta dokumentasi kegiatan. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah meningkatnya keselamatan kerja, menurunnya risiko kecelakaan akibat kelelahan, serta meningkatnya produktivitas industri. Nah, yang ketujuh yaitu kesimpulannya.
Kesimpulannya adalah helm pintar berbasis artificial intelligence merupakan solusi inovatif dalam meningkatkan keselamatan kerja di lingkungan industri. Dengan memanfaatkan teknologi AI dan IoT, sistem ini mampu mendeteksi kelelahan pekerja secara real-time dan memberikan peringatan dini, sehingga berpotensi mengurangi kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan industri. Ini daftar pustakanya. Udah ya, tutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dah. Belum dimatiin.